Apa tanda panjangnya the itu apa begitu. Sekarang perhatikan media gambar di samping. Apabila ada huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping, maka hukumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan ditambah media gambar dalam penjelasannya, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa terapkan ketika kita membaca Al-Quran, maka semoga bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Kemudian kami senantiasa mendoakan Bapak dan Ibu saudara semuanya, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa menjadi seorang ahli sedekah, dan juga dengan rezeki yang barokah tersebut semoga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, guna untuk melancarkan, untuk memperbaiki bacaan Bapak dan Ibu saudara semuanya yang kiranya belum memahami ilmu tajwid, juga belum lancar membaca Al-Qurannya. Masuk pada surah Al-Baqarah ayat 278. Sebelumnya telah kita bahas ayat yang ke-277, sekarang kita masuk pada ayat 278. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Silahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya ikuti ya, bagi yang belum lancar untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Setelah itu baru kita bahas tajwidnya. Nah, seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Sekarang mari sama-sama kita bahas, sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar, dan tidak hanya sekedar lancar, tapi lancar yang juga memahami tajwid, seperti itu. Pertama di sini, ya dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i berubah menjadi mad jaiz munfasil? Apa yang mempengaruhinya? Apa penyebabnya? Begitu ya. Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ kan ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Sekarang perhatikan rumus 3 tapi yang warna biru. Nah, rumus 3 warna biru, silakan saudara perhatikan. Sudah diperhatikan, sekarang perhatikan di sini, perhatikan tanda kursor kami ini. Jadi apabila kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf yang di atasnya itu ada tanda seperti ini nih, harokat fathah berdiri,
atau alif kecil. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan dia letaknya tuh baris satu miring di atas huruf. Seperti ini, ya seperti ini, ya seperti ini. Tapi nanti kalau harokat fathah tuh bentuknya dia berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga ya dibaca panjang. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini nih. Dengan huruf hamzah. Tapi dia di lain kata, dalam dua kata yang berbeda. Atau mungkin saudara juga pernah dengar di lain kalimat atau di lain kalimah begitu. Nah, itu maksudnya sama saja. Nah, jadi mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah tapi dia di lain kata ya, dalam dua kata yang berbeda, maka dia berubah nama menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz itu 4 sampai dengan 5 harokat. Huruf hamzahnya mana? Ini yang menempel dengan huruf ya ini. Perlu untuk kita ingat, kalau ada huruf alif ada tanda bacanya, ada huruf alif ada tanda bacanya, ada harokatnya, ada barisnya, maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Ini alif ada tanda bacanya, ini alif ada tanda bacanya, ini di bawah ini alif ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, ini kan mungkin nanti saudara ada yang bertanya-tanya gitu ya, dalam video-video kami yang lalu itu ada yang bertanya. Ini kan dari segi penulisan dia menyatu nih, menyatu. Nah, tapi kok tadi dikatakan di lain kata begitu, dalam dua kata yang berbeda. Sedangkan ini dalam penulisannya dia menyatu gitu. Nah, ini dari segi penulisan saja dia menyatu, tapi dari segi makna antara ya dengan ayyuha ya, nah ini antara ya dengan ayyuha itu dia sudah dalam dua kata yang berbeda gitu. Nah, dari segi penulisan memang dia menyatu, tapi dari segi makna dia berbeda gitu. Nah, sudah di dalam dua kata yang berbeda, maka dari segi hukum dia adalah mad jaiz munfasil. Nah, panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. 4 harokat kira-kira sepanjang 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Ya ayyuhalladzina amanu. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Dalam hal ini silakan saudara baca-baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Kemudian di sini ada huruf ya bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti huruf W atau seperti angka 3 terbalik ke atas. Jadi kalau bertemu dengan huruf ya bertasydid yang dia itu bukan idgham bi gunnah ya, maka dinabr. Nah, atau kalau mungkin yang masih pemula nian kan belum tahu nih itu kombi gunnah tuh yang kayak mana gitu ya. Jadi kalau ada huruf ya bertasydid, ini huruf ya, ini tanda tasydid nih seperti angka 3 terbalik atau seperti huruf W. Sebelum huruf ya bertasydid ini, nah, ingat ya kalau kami mengatakan sebelum itu ya, maksudnya itu berarti yang di sebelah kanan daripada suatu huruf. Ini huruf ya bertasydid, mana huruf sebelumnya? Berarti yang di sebelah kanan. Sebelumnya tuh di sebelah kanan maksudnya. Ini nih. Jadi kalau ada huruf ya bertasydid, sebelum ya bertasydid ini ada ini harokat fathah atau kasrah atau dhammah, maka huruf ya bertasydidnya itu dinabr. Nabr itu adalah penekanan ya atau tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suara kita itu menjadi sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya. Kita tekan ya ayyuha begitu. Kalau dalam surah Al-Fatihah tuh iyyaka na'budu wa nah, itu dinabr tuh iya. Sama dengan ini ya ayyuha begitu. Ya ayyuhalladzi. Kemudian di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyahnya mana? Ini huruf lam ini. Nah, sekarang perhatikan pada media gambar di samping. Apabila ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam itu termasuk pada salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu kan. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam yang ini nih, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Huruf alif lamnya mana? Ini huruf alifnya yang ini. Nah, huruf lamnya mana? Ini huruf lam bertasydid.
Huruf bertasydid itu kalau diurai dia ada 2 huruf begitu. Nah, berarti ini huruf lam ini bertasydid. Berarti kalau diurai ada 2 huruf lam di sini begitu. Maka ini ada huruf alif, ada huruf lam yang satunya, baru huruf lam yang ini. Karena huruf lam yang ini huruf syamsiyah, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Kalau di sini nanti masih bingung, nah nanti di pembahasan yang selanjutnya kita temui lagi nanti beberapa hukum alif lam syamsiyah. Nah, di pembahasan yang selanjutnya nanti nih, pasti saudara bisa langsung memahami dengan mudah. Kemudian dzi dibaca panjang. Kenapa kok dzi dibaca panjang? Apa tanda panjangnya dzi itu apa begitu? Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Rumus 1 warna hitam saudara perhatikan terlebih dahulu ya. Nah, sudah saudara perhatikan ya. Nah, silakan perhatikan tanda kursor kami ini. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, itu kita lihat-lihat, kita perhatikan dengan fokus, kita perhatikan dengan betul. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun, berarti huruf ya sukun. Huruf sukun kadang disebut juga dengan huruf mati. Nah, itu perlu juga diingat supaya tidak bingung. Khawatirnya nanti dulu kami belajar dengan guru ngaji kami ini disebut huruf mati, tapi kok ini disebut huruf sukun gitu kan. Maksudnya itu sama ya, huruf mati dengan huruf sukun tuh maksudnya tuh sama begitu. Hanya saja kadang itu ada guru ngaji yang menjelaskan huruf sukun itu dengan huruf mati begitu. Ada yang seperti itu. Di sini ada huruf ya, ada tanda sukun, berarti huruf ya sukun. Kalau membaca Al-Quran bertemu huruf ya sukun, sebelum ya sukun ini, ingat ya tadi kalau kami mengatakan sebelumnya berarti yang di sebelah kanan dari huruf ya ini. Sebelah kanan huruf ya mana? Berarti ini huruf dha ini. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat kasroh. Baris 1 di bawah huruf namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Nah, jadi kalau ada huruf ya ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh nih, ada tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh dibaca panjang, sehingganya dzi dibaca panjang sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Di sini a dibaca panjang. Apa tanda panjangnya a? Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru lagi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran ya, bertemu dengan huruf yang di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri atau tanda alif kecil seperti ini di atas huruf, maka huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingganya a dibaca panjang. Tapi ini namanya bukan mad tabi'i, bukan, namanya adalah mad badal. Jadi kalau ada huruf hamzah dibaca panjang, dia memiliki tanda panjang. Nah, diantaranya namanya adalah mad badal. Nah, pembahasan tentang mad badal ini ya, untuk lebih lanjutnya silakan saudara lihat video yang telah kami buat gitu. Untuk pembahasan mad badal ini sudah kami buatkan secara khusus videonya. Ingat ya, kalau ada huruf hamzah dibaca panjang, memiliki tanda panjang, maka itu adalah mad badal. Mad badal itu terjadi pada huruf hamzah saja, pada huruf hamzah yang dibaca panjang, sebab dia memiliki tanda panjang. Jadi pada huruf hamzah saja, tidak pada huruf yang lain kayak gitu. Mad badal panjang 2 harokat. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ini ada harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada harokat dhammah, maka lafaz Allahnya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Huruf lam yang di tengahnya nih, huruf lam jalalahnya ini dibaca tebal. Taqullah, jangan dibaca takullah dibaca tipis gitu, jangan, tapi dibaca tebal. Taqullah. Yang dapat menebalkan lafaz Allah ada 2 bentuk tanda baca. Yang pertama yakni yang dapat menebalkan lafaz Allah ya ini tanda baca dhammah. Yang kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada tanda baca fathah atau harokat fathah ya, harokat fathah baris 1 di atas huruf seperti ini. Jadi misalnya kita membaca Al-Quran bertemu lafaz Allah, sebelum lafaz Allah di sininya nih ya
ada lafaz Allah. Sebelumnya sebelah kanan lafaz Allah di sininya nih ada tanda baca fathah, misalnya ada harokat fathah, maka lafaz Allahnya juga dibaca tebal, baca tafkhim seperti itu. Cuman kan di sini yang kita temui adalah harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Ditebalkan taqullah seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf lam. Nah, perhatikan media gambar di samping. Apabila ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, kalau di sini kita lebih mudah memahaminya. Huruf lam yang di tengah nih kan, huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam, dikarenakan huruf lam huruf syamsiyah maka hukumnya alif lam syamsiyah. Kalau huruf alif lam syamsiyah tuh huruf lamnya dia nggak ada tanda bacanya nih. Huruf lam yang ini huruf alif, huruf lam yang ini dia nggak ada tanda bacanya. Kita lihat kan nggak ada tanda bacanya kan? Karena huruf lamnya dibaca idgham. Jadi dari ku langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Taqullah seperti itu. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Lafaz Allah dibaca panjang. Apa tanda panjangnya lafaz Allah itu apa? Begitu ya. Pasti saudara sudah tahu. Kalau di sini untuk media gambarnya tidak kami tampilkan lagi, supaya kita bisa latihan tanpa media gambar juga seperti itu. Kenapa lafaz Allah dibaca panjang? Karena di atasnya ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Sehingga lafaz Allah dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Taqullah. Kemudian wadharu, huruf ra kalau dia memiliki harokat dhammah seperti ini ya, atau harokat fathah misalnya. Nah, cuman dia di sini adalah harokat dhammah, dia di tengah bacaan seperti ini. Di tengah bacaan kita, maka huruf ra-nya dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Wadharu, tebalkan huruf ro-nya. Ru dibaca panjang. Kenapa kok ru dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ru ini kok dibaca panjang? Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Pada media gambar rumus 2 warna hitam itu kan di situ ada huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, di bawah harokat dhammah ada titik-titik kan tuh di media gambar rumus 2 warna hitam. Titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang, maksudnya tuh seperti itu. Nah, sehingganya nih ru dibaca panjang. Apa tanda panjangnya? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun. Sebelum waw sukun ada ini harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Jadi huruf waw sukun itu pasangannya harokat dhammah sesuai dengan rumus 2 warna hitam. Sehingganya ru dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wadharu ma dibaca panjang. Apa tanda panjangnya ma? Kenapa kok ma dibaca panjang? Tanda panjangnya ma itu apa? Begitu. Sekarang perhatikan rumus 3 warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada alif, ini alif. Ada alif nih. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Nah, coba perhatikan tuh di rumus 3 warna hitam itu kan tertera di sana ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, di bawah harokat fathah ada titik-titik itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Nah, ini ma dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Wadharu ma baqiya minar riba. Huruf alif lam bertemu dengan huruf ro. Pasti saudara sudah tahu apa hukumnya dengan hanya melihat huruf lam yang enggak ada tanda bacanya ini. Perhatikan lagi di gambar di samping. Huruf ro termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam bertemu dengan huruf ro, dikarenakan huruf ro ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Sehingga huruf lamnya dia tidak ada tanda bacanya karena dia dibaca idgham. Dari na langsung ke huruf ro-nya ini. Minar riba. Makanya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Alif lam syamsiyah disebut juga dengan idgham syamsiyah. Kemudian huruf ro kalau dia memiliki harokat kasroh, nih baris 1 di bawah huruf harokat kasroh. Huruf ro memiliki harokat kasroh, memiliki tanda baca kasroh, dan dia berada di tengah bacaan kita seperti ini ya. Maka huruf ro-nya itu dibaca tarkik, baca tipis-tipiskan huruf ro-nya. Jadi pangkalisan kita nggak usah naik terangkat ke atas, tipiskan. Minar riba.
kemudian ba dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil lagi begitu. Nah, di sini kita nggak usah kita tampilkan media gambarnya. Nah, nggak usah kita tampilkan media gambarnya. Pasti saudara sudah tahu kenapa kok ini menjadi mad jaiz munfasil. Karena sama dengan di atas tadi, penjelasannya sama. Ba ini dibaca panjang. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Ba ini tanda panjangnya ba apa ini? Karena di atasnya ada alif kecil nih. Huruf kalau di atasnya ada alif kecil seperti ini ya, harokat fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingga ba dibaca panjang. Kalau di media gambar tuh tadi sesuai dengan rumus 3 yang warna biru. Nah, ba dibaca panjang. Nah, ini pada awalnya dia namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah. Kenapa kok ini disebut huruf hamzah bukan ini huruf alif? Tapi kok ini huruf hamzah? Nah, sudah kami jelaskan di awal. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kata yang berbeda, di lain kata, maka berubah nama menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa mad jaiz? 4 sampai dengan 5 harokat. Minar riba in kuntum mu'minin. Non sokon, huruf non tanda sukun itu seperti ini bertemu dengan huruf kaf. Nah, perhatikan media gambar di samping. Setiap, ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin atau harokat tanwin. Tanda baca tanwin itu seperti yang kita lihat di media gambar memiliki 3 bentuk. Yang pertama, nomor 1, baris 2, tapi dia letaknya di atas huruf, namanya adalah fathatain. Nomor 2, baris 2, tapi dia letaknya di bawah huruf, kasratain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan setelah nun sukun atau setelah tanda baca tanwin itu ada huruf apa, maka akan terjadi suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini nun sukun. Nah, setelah huruf nun kita perhatikan, kalau kami mengatakan huruf setelahnya berarti yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Ini huruf nun sukun. Setelah huruf nun mana? Sebelah kiri huruf nun mana? Huruf kaf ini berarti. Maka ini nun sukun, setelahnya huruf kaf atau nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Huruf kaf huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping. Apabila ada huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf kaf masuk kepada ikhfa hakiki ab'ad. Ikhfa hakiki ab'ad hurufnya ada 2, qaf dengan kaf. Kenapa dikatakan ab'ad? Karena makharijul huruf nun dengan huruf kaf ini dia jauh, maka dikatakan ab'ad. Kalau ikhfa hakiki ab'ad, ketika kita mengucapkannya itu dia cenderung berbunyi eng, maka ini kita baca ing. Kemudian dia didengungkan. Nah, itu cara membaca ikhfa kan, disamarkan dan didengungkan. Bunyi nun sukunnya itu disamarkan. Ing. Tapi tidak semua ikhfa itu dibaca ing ya, tidak semuanya dibaca eng, enggak. Yang dibaca eng itu cuma huruf kaf dengan huruf kaf. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kaf dengan huruf kaf. Yang akrob, yang aba'ad saja, yang dibaca condong berbunyi eng. Yang lainnya enggak juga gitu. Maka ini kita baca ing. Di bagian ingnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, kita dengungkan sepanjang 2 harokat. Ing kuntum. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, pasti saudara juga sudah tahu. Huruf ta dia masuk pada ikhfa hakiki akrob. Kenapa kok dikatakan akrob? Karena makharijul huruf nun dengan huruf ta ini dia akrob. Akrab, dia dekat. Maka dikatakan akrob. Nah, maka cara membunyikannya itu disamarkan kemudian didengungkan. Nah, kita baca ing kun. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini kita baca kun, jangan dibaca kung, jangan, tapi dibaca kuntum. Nah, dia lebih kental tuh, samarnya tuh lebih kental. Kuntum, nah, lebih tinggi. Kuntum, nah, samarnya tuh, keadaan samarnya tuh dia lebih tinggi. Kuntum mu'minin, seperti itu. Jadi bunyi nun sukunnya jangan dibaca kun berbunyi n sempurna n, kun, jangan, disamarkan bunyi nunnya. Kuntum mu'minin. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Perhatikan media gambar di samping.
Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 2. Di situ ada bacaannya tuh. Idgham mimi. Jadi kalau ada mim sukun yang bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Ini mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian didengungkan. Ini biasanya saudara yang belum lancar membaca Al-Quran suka kebingungan. Dia itu akan berpikir seperti ini. Ini hurufnya kan ada 2, huruf mimnya kan ada 2. Kenapa kok dibacanya itu cuma 1 gitu kan? Kok dibaca cuma tum bunyinya cuma 1 padahal hurufnya ada 2. Karena dia ini idgham. Saudara. Idgham. Jadi kalau idgham tuh ya huruf mim sokonnya itu dimasukkan ke huruf mim yang ini, melebur ke huruf mim yang di sininya nih. Ini huruf mim sokon melebur ke huruf mim yang di sini. Jadi huruf mim sokonnya ini ya supaya lebih gampang tuh seperti ini. Huruf mim sokonnya ini ada tapi dianggap tidak ada, begitu saja supaya lebih mudah lagi dipahami. Ada tapi dianggap tidak ada karena dia masuk melebur ke huruf mim yang ini begitu. Kemudian didengungkan. Makanya bunyinya itu cuma 1 kalau walaupun hurufnya cuma 2. Walaupun hurufnya 2 bunyinya cuma 1 kayak gitu. In kuntum mu'minin. Nin adalah mad arid li sukun. Pada awalnya namanya mad tabi'i, sama dengan di atas ini tadi nih, mad tabi'i. Tapi kenapa kok menjadi mad arid li sukun? Apa penyebabnya? Nah, perhatikan media gambar di rumus 1 yang warna hitam. Ni dibaca panjang. Kenapa kok ni dibaca panjang? Pasti saudara sudah tahu penyebabnya apa dibaca panjang. Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh itu dibaca panjang, sehingga ni dibaca panjang. Pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i. Mad tabi'inya bertemu dengan ini nih, dengan huruf yang kita sukunkan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Tapi kita dalam membaca Al-Quran itu kita harus konsisten, harus kita pilih mau kita baca 2, 4 atau 6. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kalau mad arid li sukunnya itu kita baca 4 harokat, maka semuanya mad arid li sukun saat kita membaca Al-Quran itu kita baca 4 harokat semua. Nah, harus konsisten, nggak boleh selang-seling. Di atas baca 4 harokat mad arid li sukun, di tengah baca 6, bawah lagi baca 2. Nah, selang-seling kayak gitu nggak boleh, harus sama antara atas dan bawah seperti itu dalam setiap kita membaca Al-Quran. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berwakaf, kalau kita berhenti di huruf nun, kita baca mu'minin, minin. Kenapa tidak dibaca minina? Kenapa tidak dibaca seperti itu? Nah, jadi peraturannya itu ya, kaidahnya itu kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kan kita membaca Al-Quran berhenti di huruf nun, huruf nun tidak dibaca panjang. Nah, tadi apa kaidahnya? Kalau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Berhenti di huruf nun tak dibaca panjang, kan nggak ada tanda panjangnya nih, makanya kita sukunkan. Sehingga kita baca minin seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Sampai di sini pembelajaran kita. Bagi saudara yang masih belum memahami ilmu tajwid begitu ya, yang masih belum lancar, coba konsisten dalam belajarnya. Sempatkan waktu dalam sehari semalam itu untuk membuka Al-Quran dan juga untuk belajar ilmu tajwid seperti itu. Konsisten saja, misalkan dalam 2 bulan atau 3 bulan kayak gitu kan. Kalau konsisten itu hasilnya pasti akan sangat tampak sekali gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak konsisten dalam belajarnya, maka itu hanya akan buang-buang waktu saja begitu. Maka konsisten. Segala sesuatu yang diistiqomahkan ya, pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.